Tumben kau naik. Cek cek 1 2 3. Kedengaran suara saya, Sob? Apa ya? Ya dengarlah. Tumben kau naik. Saya pikir palsu tadi. Oke, kita buka diskusi yang bagus ya, Sob ya. Open cam dulu kah? Saya buka dulu kamera saya, Sob ya. Ah, Oke. kenapa kau enggak lab? Hah? Hah? Kenapa kau kagak lab? Agak sedikit ini. Di sini tuh musim dingin, Sob. Jadi saya mau live tidak jadi karena apa? Karena suhu ruangan itu harus panas dulu karena manasin itu lama. Saya pakai ini nih. Sebentar, saya balikin kamera saya ya. Nih. Nah, saya manasin pakai ini, Sob. Nih loh, Sob. Lihat, Sob nih. Oh. Jadi kalau pakai ini paling nggak 1 jam dulu baru panas. Karena nggak panas-panas, ya mau siaran gimana orang dinginnya setengah mati. Ya iya, nggak bakal mau panas, tapi hatimu yang panas. Ya, lihat lab aku. Bukan begitu, Sob. Ntar saya balikin dulu jadi- kamera saya. Jadi mesin yang bikin panas hatimu itu memang saya, Dis, dari dulu. Begini, Sob. Ah, Ada sebenarnya ada AC sentral, pemanas sentral. Cuman kalau nyalain pemanas sentral itu listriknya bengkak. Makanya kalau ada baterai ya saya nyalain semua begitu. Karena kan ini kamar pemborosan kau ini. iya pemborosan. Karena ada kamar itu ada 4, 5 kamar. Kalau dinyalain semua hidup percuma kan? Listriknya ya bengkak nanti. Begitu. Gini, Sob, saya naik ke sini, saya itu cuman merasa sangat prihatin begitu ya dengan pernyataan yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Lalu kemudian dari pernyataan tersebut banyak orang-orang Islam merasa senang dan banyak orang-orang Kristen merasa takut mengatakan itu. Ya, saya bilang begini, Sob. Saya bilang ada sebuah kesalahan yang sudah mendarah daging di sini. Gini aja, Sob. Saya pengen tahu, Sob. Arti punya Tuhan tuh apa sih, Sob? Coba. Arti punya Tuhan berarti dia mempunyai sesembahan. Maksudnya punya sesembahan itu gimana? Gini, arti punya Tuhan satu dulu ya. Berarti dirinya bukan Tuhan, hamba dirinya itu. Itu satu. Yang kedua, berarti dia mempunyai Tuhan. Yang namanya mempunyai Tuhan artinya dia mempunyai sesembahan, mempunyai yang menguasai dirinya, mempunyai yang menciptakan dirinya. Oke, punya Tuhan artinya satu, dia bukan Tuhan gitu. Oke, terus yang satu-satu dulu ya, satu-satu. Ini makanya salah paham kita ini. Berarti gini, Sob. Kalau misalnya kamu punya bapak gitu, Sob. Berarti kamu bukan bapak ya? Ya iyalah, kok anak doang, bukan bapak. Oke, berarti kalau seseorang punya bapak, berarti dia wajib pasti dia bukan bapak gitu ya? Ya iya. Oke, oke. Gini, Sob. Kamu punya anak ya, Sob ya? Kamu Halo? punya bapak nggak? Punya. Oke, berarti kalau kamu punya bapak, berarti mustahil kamu itu bapaknya orang juga gitu. Iya. Kalau aku punya bapak, ya. Jadi saat itu aku masih anak-anak dan tidak mempunyai anak. Oke, sekarang kamu punya anak nggak? Sekarang bapak saya nggak ada, saya punya anak. Oke, waktu kamu punya anak sempet nggak bapakmu masih ada? Nggak sempat. Orang lain ada nggak? Orang lain dia punya anak di detik yang sama dia punya bapak. Kemana-mana pula kau ini ke orang lain. Saya gini, Sob. Ku jawab ke aku, kau malah ke orang Iya, lain. maksud saya begini. Saya itu sebenarnya sedikit menangisi akal orang-orang yang begitu dungunya gitu loh, Sob. Karena bagaimana ya, banyak orang itu memang dungunya itu melampaui batas dan tak bertepi begitu.
Kenapa kamu bilang kalau Yesus itu punya Tuhan, maka dia bukan Tuhan? Makanya ini logikamu yang betul-betul sudah sangat-sangat, mohon maaf nih sob, dungu tak bertepi. Kenapa? Karena logikamu, kalau orang punya bapak, maka mustahil dia bukan bapak, kan gitu. Berarti tidak mungkin ada orang yang punya bapak, di detik yang sama dia menjadi bapak dari orang, begitu ya? Ya, kalau begitu saya gimana mau lanjut diskusi, sob? Lah gini, percontohannya kan gini, Des ya. Yesus punya bapak. Apakah Yesus bapaknya orang? Kutanya dulu sama kau. Bukan itu Ayo, tadi, sob, yang saya Yesus. bahas, sob. Nah, kenapa tuh sama? Kalau Yesus punya bapak, apakah Yesus Bukan punya jadi bapak, bapaknya sob, orang? punya Tuhan. Tadi Ya kan kamu iya, mengatakan, Tuhan itu kan bapak. iya, Betul? jangan ke situ dulu, sob. Kita jangan memutar-mutar Kenapa bahasa. dilarang ke Gini loh, situ? sob, gini loh, sob. Bentar. Dengerin, sob. Kau pertanyaan kau salah. Menurut logikamu, karena Yesus punya Tuhan, maka otomatis dia bukan Tuhan, kan gitu. Bukan Tuhan. Oke. Padahal itu bukanlah yang saya maksud, sob. Sama seperti ini, sob. Misal nih, ada orang namanya Rudi. Oke. Dia punya bapak. Berarti karena Rudi punya bapak, mustahil dia bukan bapak, betul? Mustahil dia bapak, gitu, betul toh? Ya iya. Nah, Mustahil. padahal ada banyak orang, sob, sekarang ini di detik yang sama dia punya bapak, di detik yang sama dia punya anak. Ya. Lalu gimana dengan Yesus? Di detik yang sama dia punya bapak, tapi apakah Yesus bapaknya orang? Oke, sekarang gini aja, saya kasih contoh di dalam Al-Quran. Jawab Gini, sob, dulu itu. biar kita nggak berbelit. Gini, kalau kita mau serius diskusi, Kemari, Des. biar kita Kau nggak yang kesana kemana-mana, sob. kemari. Sob, Yesus pada detik jangan ini punya mempermalukan bapak. orang nih loh. Ini kan ada rame orang, sob. Lo. Gini. Yang Sob, bikin malu jangan siapa? mempermalukan Di sini orang. Coba gini aja, aku biar tuh kita mau enak tanya diskusinya, samamu. sob. Kenapa biar lari, kita Des, biar kita dari diskusinya enak pertanyaanku? tuh gampang gini. Jadi kalau Kenapa orang lari dari kalau pertanyaanku? orang punya Tuhan, gini, sob. Kalau punya Tuhan, Aduh. maka mustahil dia bukan Tuhan, kan gitu. Jelas. Oke. Kalau misalnya di Al-Qur'an ada Rob yang punya Rob, gimana kira-kira, sob? Nah, itu kan sudah kubahas samamu. Enggak, misalnya gimana? Kalau ada Rob yang punya Rob, mungkin nggak di dalam Al-Qur'an atau di dalam kaidah bahasa Arab, Rob punya Rob itu mungkin nggak? Lah, kayak gini, Dis. Kan itu udah kita bahas. Ngapain kamu ulang? Ya nggak apa-apa, coba. Kira-kira Kemana-mana mungkin nggak? kau? Coba kamu jawab dulu. Udah. Coba, Sob. Udah. Ngapain kita ulang pembahasan yang kau pun udah paham juga? Si Uncup takut Ayo. ditanya itu. Jangan takut lah, Sob. Lah, kok takut? Gimana? Kau yang ditanya takut. Ya. Tadi ya perumpamaan kamu tadi Jangan jelaskan lari dulu lah. sama Ayo, aku. gimana? Kalau misalnya Jawab ini dulu. pertanyaan akademis nih. Rob punya Rob itu bisa nggak dalam kaidah bahasa Arab? Aduh, kenapa ke situ? Pertanyaanku mana jawabannya, kawan? Tadi kan menurut logikamu, Sob. Menurut logikamu, kalau punya Tuhan, maka mustahil dia Tuhan, betul? Kalau punya Rob, mustahil dia Rob, gitu, mungkin nggak? Lah, yang dimaksud kau itu kan yang satu Tuhan, yang satu Tuhan. Kalau Tuhan Jadi Rob punya itu apa, Tuhan, Sob? itu wajar ya. Oke, jadi arti Rob itu apa? Des, biar ku kasih tahu sekali lagi, ku ulang ya diskusi kita, kau bisa ulang lagi. Kata kau Rob punya Rob yang satu Tuhan, ya. Nih, aku tulisin ya. Rob punya Rob, ya. Nih, Boleh nggak Rob punya Rob? ya. Boleh. Yang Ya, satu Robnya boleh. Ya Tuhan. sudah, kalau boleh. Kenapa kamu bingung, Sob? Ya, Nah, jangan bingung lagi lah besok, Yang Sob. satu Tuhan. Jadi pertanyaanmu ini ya, apakah wajar, apakah boleh Tuhan punya Tuhan? Iya betul boleh. Jadi Rob punya Rob boleh ya? Tuhan punya Tuhan boleh, Dis. Ya, jadi Rob punya Rob boleh. Itu yang di Al-Quran. Kalau Tuhan punya Tuhan boleh. Nah,
Kalau nyalo Enggak, jangan terjemahan lah, itu Sob. Kalau terjemahan ya bingung nanti kita, Sob. jangan terjemahan. Kemana-mana. Kalau diterjemahkan nanti bingung kita semua. Gimana, Sob? Aduh, kemana-mana kau jawab coba pertanyaanku Cucup tadi. lari ditanya itu. Aku nggak ngerti dengan analogimu tadi. Ya kayak Ya, gimana? saya tanya, Rob punya Rob gimana kira-kira, Sob? Udah dijelasin ngapain lagi? Boleh. Ayo. Ya boleh. Oke, Rob punya Rob boleh. Sementara Tuhan punya Tuhan nggak boleh. Ini kan standar ganda namanya, Sob. Gimana? Bentar, ya. Bentar. Coba yang serius lah, Sob, diskusi. Biar akademis lah kita sekali-kali, jangan Aku kekanak-kanakan. pun Yuk. catat, ya. Ayo. Aku nggak kekanakan. Silakan. Des, Yesus punya bapak. Punya Apakah Tuhan, Yesus jangan punya bapak, Sob. jadi Sob, jangan punya bapak. bentar. Kalau punya bapak, Iya. itu nanti maknanya bapak biologis kamu pikirnya, Lah, gitu loh. ini kan Jangan bapak kan bahasan Tuhan. kita bukan itu, Sob. Oke Bahasan lah. kita Yesus punya Tuhan. Aku minta bertanggungjawabkan analogi kamu tadi. Nanti blunder kamu sama orang Kristen, bikin malu ntar kau. Apakah ini Yesus punya bapak? Apakah Punya Tuhan, Yesus Sob. jadi Jangan bapak ditukar-tukar. orang? Jangan ditukar-tukar Ayo. bahasanya, Sob. Kan Ya udah. tema kita bukan itu. Tema kita kan Yesus punya Loh, Tuhan. kau yang bawa Karena tema statement- ini. Karena statement saya Yesus Astagfirullah, punya Tuhan, lalu kan banyak yang kejang, banyak yang kesetanan, kesurupan. Yang saya bilang orang-orang yang bawa bongoknya ini tadi siapa, Des? Pelan-pelan lah, Sob, ngomongnya, Sob. Jangan gas-gas. Kita diskusi yang akademis, oke? Siap? Tuh, jauh kali tuh mikku tuh di atas sana tuh. Maksudnya gini, kalau kamu siap saya ajak ngomongnya diskusi dikenang. akademis, kita lanjut nih, Sob. Gimana? Mau diskusi akademis? Gimana Ini yang naik, akademis yang ini? nonton udah 16.000 loh ini, Sob. Coba, Sob, kasih Des. performa terbaik. Jangan kekanak-kanakan kita diskusinya, yuk. Siap? Des, gimana kau mau akademis? Ini aja kau udah kagak akademis gitu loh. Sob, ayo kita diskusi yang akademis santai saja. Siap, yuk. Akademis mau? Akademis? Gimana kau mau akademis? Ku bilang, ini aja kau udah kagak akademis. Kau nggak jelasin kayak gimana? Jangan dirubah, Sob. Bahasan kita itu Yesus punya Tuhan. Jangan kamu ganti Yesus punya Bapa. Nanti lain kita diskusi kita. Mau kita fokus Oke. itu? Mau? Kalau kamu tadi mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti kan dia bukan Tuhan. Oke, Betul? makanya saya bilang begini, Sob. Kalau Yesus punya Tuhan, bukan berarti dia bukan Tuhan. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena di dalam kaidah bahasa Arab, seseorang yang punya Rob, bukan berarti dia bukan Rob. Kamu setuju nggak? Kalau seseorang punya Rob, itu tidak berarti bahwa dia bukan Rob. Setuju? Aduh, Des. Tadi kan aku udah jelaskan sama tulisan. Sampai ku pertanyaan. Bukan, kamu jangan diterjemahin dulu, Sob. Sob, tenang dulu, biar kamu paham maksud saya gini loh. Loh, Gini misalnya gini, ada Rob, ada seorang manusia yang bergelar Rob. Kalau dia punya Rob, maka otomatis dia tetap menjadi Rob atau tidak menjadi Rob lagi? lah, itu kan udah ku jelaskan dari tadi, Des. Kau mau Jangan udah dijelaskan dari tadi lah, jangan muter-muter. So, kita langsung saja Loh. lah. Kalau Ngapain seseorang ku punya muter? Rob, maka otomatis dia bukan Rob. Ya, di Quran surah Yusuf yang kamu maksud ini kan. Rob yang satu, Rob punya Rob. Rob yang satu ini tertuju pada siapa? Pada Iya, berarti Rob punya Rob boleh, berarti boleh. kepada tuannya Yesus, tuannya Yusuf. Oke. Jadi ini untuk manusia Robnya, artinya Oke. tuan. Berarti dia bukan Rob yang itu. satu, ya. Berarti dia bukan Rob. Bukan pencipta langit, bukan Bukan, Tuhan jangan dia. bilang pencipta, Sob. Rob, dia bukan Rob berarti. Bukan. Itu Rob kamu tulis, Rob punya Rob. Ya iya, ini kan kau yang katakan tadi Rob punya Rob. Iya, berarti dia bukan Rob itu menurutmu. Bukan, tuan karena Itu tulisannya terjemahannya. Rob. Itu tulisannya Rob. Ini kan tuannya Yusuf. Berarti dia Rob nggak? Kalau tuannya Yusuf, ya Loh, itu kamu tulis Itu Rob bukan loh, kok Rob. bisa bukan Rob gimana? Itu tulisannya Nah, Rob bukan? makanya ini perkataanmu, betul?
Sob, itu tulisannya Rob atau punya bukan? Rob. Ah, Ya, kata kamu kan Rob punya Rob. oke. Ini ku jelaskan ya. Oke. Rob yang satu untuk manusia, Rob yang satu untuk Tuhan. Jadi Oke. wajar. Berarti Rob yang manusia itu bukan Rob. Berarti Rob yang manusia itu bukan Rob. Rob juga. Rob untuk Berarti manusia. Rob juga. Kamu bilang katanya bukan Rob gimana? Ya iya. Karena apa terjemahannya Tuhan? Enggak loh, menurut Kalau logikamu, Tuhan- menurut logikamu, kalau Rob punya Rob, maka dia bukan Rob gitu kan? Ya, kalau Tuhan punya Tuhan, otomatis si Tuhan ini Uncup bukan jadi- Tuhan. Si Uncup jadi miring-miring. Loh. Ini jawabannya. Kalau dia Tuhan, Oke, jadi statement punya pertamamu Tuhan. gagal ya, Sob ya. Sebentar, Sob. Berarti Bentar. statement pertamamu gagal Bentar. bahwa Bentar, ku Gimana? jelasin Gimana nih. lagi? Bentar. Gimana? Kalau Tuhan punya Tuhan, berarti Tuhan di sini bukan Tuhan. Makanya perkataanmu itu Yesus punya Tuhan, berarti Yesus Sob, kita itu nggak bukan bahas, Tuhan. kita nggak bahas, Sob, kita nggak bahas Tuhan loh, Sob. Kita nggak bahas Tuhan, nggak bahas Tuhan. Yang kita bahas Lalu bahas Rob. Bapak. Yang Rob. kita bahas nih Bapak. Kau yang bawa di awal Yesus punya Tuhan, kau mau jelaskan ke Muslim dan Kristen tadi kayak gimana? Blunder sendiri kamu. Si Uncup susah diskusi. Oke, yang kedua, gini Sob, biar kita paham Sob ya. Oke, coba balikin kamera dulu Sob. Kalau biar gini Sob, mari penjelasannya kau. gini. Mari kita diskusi untuk mencapai sebuah pengertian satu sama lain, Sob. Biar kita itu nggak debat kusir terus. Gini, Sob. Injil kami itu, Sob, itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Qurannya umat Islam juga tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Setuju? Injil pula kau bawa. Apalagi? Oke. Mau dengar dulu aku nih masalah baru kau bawa masalahnya. Oke, jadi Sob, makanya kita harus memahami pengertian atau definisi yang dimaksud oleh sang penulis. Karena yang nulis itu bukan orang Indonesia, Sob. Yang nulis Injil itu bukan orang Indonesia. Dia tulis tuh pakai bahasa Yunani. Yesus itu Kurios. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa Allah itu adalah Rob. Setuju? Kurios beda, nggak bisa disematkan ke Allah, nggak bisa. Oke. Kalau Kamu kamu setuju mau nggak, Sob? menyemat- Tenang. Bentar dulu, nggak Kita- setuju. Kita kalau ngomong Tenang dulu, bertimpa-timpaan tenang gini ya dulu. susah, Sob. Jangan timpa-timpaan lah Gantian. kalau ngomong. Gantian ngomong. Ya kalau kamu bilang kurios, kamu mau artikan Rob ke Allah, ya. Enggak, saya nggak Aku udah mengartikan sepakat. Rob ke Allah. Enggak. Jadi, Gini, Sob. Kata jadi Rob kalau dengan gini, kata bentar. gini, Sob. Kata Rob dengan kata kurios itu kata yang sama, Sob. Beda. Oke. Kata Rob bisa nggak ditujukan kepada manusia? Bisa jika Allah yang Bisa. menyebutkan. Bisa. Kata kurios juga bisa ditujukan kepada manusia, Sob. Ya memang untuk manusia itu bahasanya. Untuk yang di sorga juga Rob, Sob. Ketika Abraham diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dia memanggil Bapa di sorga itu dengan panggilan kurios. Ya itu Abraham, Elohim. Bahasanya kalau Yunaninya Theos, bukan Kurios. Jangan kau bodoh-bodohin umatmu lah. Oke, Kalau jadi kau mau itu bodoh-bodoh- permasalahan bentar. pertama, Sob ya. Gini, Kalau Sob. kamu mau bodoh-bodohin umatmu, bisa dis. Kalau bodohin aku nggak bisa. Nggak bisa, Oke, Kurios dan Theos beda. Itu permasalahan pertama, Sob. Permasalahan pertama. Terus yang kedua, Sob. Yang kedua, masalah statement kamu yang mengatakan bahwa definisi punya Tuhan. Nah, gini, Sob. Menurutmu, Sob. Menurutmu pribadi. Ateis itu kan tidak mengakui Tuhan. Betul nggak? Ya, betul. Oke. Menurut Al-Quran nih, orang ateis itu punya Tuhan nggak? Menurut Al-Quran. Nggak dijelaskan dia secara tekstual. Jadi menurutmu orang ateis itu menuhankan apa? Dia nggak percaya Tuhan, ateis itu. Dia nggak menuhankan apa-apa. Nggak ada Tuhan katanya. Kalau misalnya orang ateis itu menuhankan hawa nafsu, kamu setuju nggak? Orang nggak juga. Hawa nafsu itu kemauan dia. Oke, jadi menurut Al-Quran orang-orang yang menuhankan hawa nafsu itu ada nggak? Loh, ini juga udah dibahas.
Si Aduh, Uncup jawabannya cuma ini udah Des. dibahas, ini udah dibahas. Enggak, Ketakutan, masalahnya kamu Uncup. mulai. Enggak ada pembahasan yang baru, Kak. Udah dibahas kamu ulang-ulang lagi, bosan Iya, jadinya. masalahnya begini, Sob. Banyak orang tidak tahu apa definisi punya Tuhan, gitu loh, Sob. Gini loh, Sob. Maksud saya itu gini, biar kita nggak debat kusir gini lah. Punya Tuhan itu artinya mempunyai sesuatu yang kepadanya kita taat, kepadanya kita tahluk, kepadanya kita menyerahkan diri kita di dalam ketundukan dan ketaklukan. Itu maksudnya punya Tuhan, Sob. Jadi orang-orang ateis itu juga punya Tuhan. Siapa Tuhannya orang-orang ateis? Ya diri mereka sendiri, hawa nafsu mereka sendiri. Kepada Sesat siapa kamu. mereka? Dengar Enggak, dulu. ateis enggak kayak gitu. Oke, lanjut. Kepada siapa? Kepada siapa orang-orang ateis ikut patuh? Apakah ikut Allah, patuh kepada Allah? Kan tidak. Mereka ikut patuh kepada kehendak atau keinginannya sendiri, pikirannya sendiri. Betul. Itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dan Allah membiarkan mereka sesat. Kan gitu. Makanya, sekalipun ateis itu tidak mengakui Tuhan, tetapi dia bertuhan. Nah, siapa Tuhannya orang-orang ateis ini? Ya diri mereka sendiri. Kau Kehendak tanya mereka dulu dah sendiri. sama orang ateis dah. Apakah orang ateis Oke, itu ini Tuhannya enggak, maksudnya gini. ada atau Tuhannya diri sendiri? Supaya Kacau, gini, Des. supaya yang saya maksudkan begini, Sob, supaya kita itu mengerti setiap definisi kata yang kita keluarkan. Jadi maksud daripada punya Tuhan artinya dia memiliki sesuatu yang kepadanya dia itu mengikut. Tahluk. Begitu. Udah. Kau jangan pelintir-pelintir ateis. Ya, kau Silakan. lihat aja apa arti KBBI dari ateis. Seseorang yang tidak memiliki kepercayaan pada Tuhan. Jadi ateis itu nggak ada Tuhan. Iya, kepercayaan kepada Tuhan di situ maksudnya Tuhan yang mana? Tuhan yang di dalam kata orang menciptakan langit dan bumi. Itu yang Tidak mereka tidak memiliki. percaya. Ya tidak memiliki kepercayaan pada Tuhan. Oke, Ya itu. jadi Tuhan di situ apa maksudnya? Kan pencipta langit dan bumi, betul nggak? Iya. Atau Nah, dewa-dewa. dia tidak percaya itu tuh. Makanya dia tidak punya Tuhan, Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Tetapi dia punya Tuhan di dalam bahasa Al-Qur'an dan bahasa Bible. Siapa Enggak, Tuhannya bukan dia? Salah kalau bahasa Quran. Lalu Tuhannya dia adalah dirinya jadi memang katamu atau jadi hawa memang nafsunya. Salah. agak sedikit beda kita, Sob. Gini. Salah. Kelas kita itu memang sedikit berbeda gitu loh, Sob. Maksud saya gini. Yang saya maksudkan punya Tuhan adalah memiliki sesuatu yang kepadanya kita itu menundukkan diri, tahluk dan mengikuti. Nah, makanya Sob, di dalam Alkitab, di dalam Bible, Tuhan Yesus itu punya Tuhan. Siapa Tuhannya Tuhan Yesus? Yaitu Bapa di surga. Karena apa? Iya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, sebentar jangan ketawa. Karena Iya, Tuhan Yesus ketawa sendiri aja salah. Gini Sob. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makanya Tuhan Yesus di dalam Injil itu punya Tuhan. Nah, cuman banyak orang tidak tahu punya Tuhan itu apa, gitu loh. Karena banyak bahasa-bahasa di dalam agama ini yang nggak dipahami umat beragama. Begitu, Sob. Kemudian, Jelaskan dulu kau. Nanti ku tanggapi. oke. Kemudian kalau kamu tanya kepada saya, Sob, bahkan kalau kamu tanya sama saya, Allah itu punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Ya Muhammad itu. Karena Allah itu dikontrol dan dikendalikan oleh Muhammad. Begitu, Sob. Makanya Tuhan, mana dalilnya? kata Aisyah, Sob. Mana dalilnya kayak gitu, kocak? Aisyah yang bilang, Sob. Gini. Menurut Aisyah, Allah itu kerjanya itu menuruti hawa nafsunya Muhammad. Nah, Des, kan bentar. Ucup Kalau lari-lari. mau ngomong Allah, ya maka kau ambil dari Quran. Mana?
Kok dari Aisyah? Jadi Aisyah tidak dipercaya lagi nih menurut Ucup. Lah, kalau tentang Allah kamu ambil di Al-Quran. Kok kamu ngambil di Aisyah? Karena ketika Al-Quran berkata, engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Engkau boleh mengawini perempuan yang sudah kau ceraikan. Nah, Aisyah bilang, sesungguhnya Tuhanmu, aku tidak pernah melihat kecuali Tuhanmu itu sigap menuruti hawa nafsumu. Itu di dalam, saya bacakan dulu hadisnya. Saya tunjukin Kau hadisnya. kemana-mana kau pula. Ya. Aku jujur. Bukan kau lari ke sana kemari. Ya udah. Dari Jangan diturunkan loh, Sob. Saya nggak pernah nurunin kamu loh di channel saya. Dari pembawaanmu sendiri, tadi Yesus punya Tuhan sampai ke Aisyah, udah lari kemana-mana kau. Kan kamu tidak paham maksud daripada punya Tuhan. Paham nggak maksud punya Tuhan itu apa? Ya, Apa definisi gini. punya Tuhan? Tadi kan aku udah jawab apa yang kamu tanyakan. Yesus punya Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu pahamku. Oke, pahammu itu salah. Karena punya Tuhan bukan berarti dia bukan Tuhan. Sama seperti seorang yang punya Rob bukan berarti dia bukan Rob. Oke. Setuju? Nih, tanggapanku TikTok aja. Kalau seperti itu kata kamu, ya saat Yesus punya Bapa, apakah Yesus juga jadi Bapa? Jawab dulu. Kan kita nggak bahas punya bapak loh, Sob. Nah, Bahasan Yesus kita kan bukan punya Yesus Bapa. Bahasan kita bukan Yesus punya bapak kok lari. Lah, punya Tuhan. Gini. Oke, Susah Yesus banget. punya Tuhan. Ya, Tuhannya itu siapa? Bapa di surga. Akan Bapa. Punya bapak dengan punya Tuhan itu beda, Sob. Ya Bapa kan Tuhan kata kau. Bapaknya siapa? Yesus, Bapaknya Yesus tuh. Ya, Tuhannya Yesus dan Tuhannya kami, bukan Tuhannya orang Islam. Gak apa-apa, Tuhannya Yesus. Berarti Yesus punya Bapa, betul? Betul. Saat Yesus punya Bapa, apakah juga Yesus bisa menjadi Bapa orang lain? Kenapa tidak bisa? Mana dalilnya? Kan tadi kamu bilang apakah bisa? Saya bilang kenapa tidak Ya, bisa gitu loh. Ya iya, karena dia Agak bukan berat. Bapa. Agak berat diskusi dengan mereka ini. Melundar dia teman-teman. Iya, Karena Yesus maksudnya bukan begitulah, Bapa. Sob. Intinya begini, ini udah 22.000 orang nih, jangan kecewakan penonton, Sob. Gini, Sob. Ada. Alangkah baiknya gini, Sob. Tujuan dari diskusi itu seharusnya supaya kita itu bisa saling memahami. Jadi kamu mau mengerti maksud saya apa dan saya mau mengerti apa maksud kamu. Jadi kita itu tidak terjadi miskomunikasi terus tiap hari. Jadi debat kusir nggak berujung gitu loh, Sob. Jadi yang saya maksud intinya, Sob, begini, Sob. Bahwa orang Kristen itu punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Nah, orang Islam juga punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Siapa Robnya? Allah, Muhammad. Begitu, Sob. Jadi itu diskusi itu sebenarnya Nabi Muhammad bukan Rob. Nabi Muhammad itu Sayyid dia. Oke. Sekarang gini, apa syaratnya supaya seseorang bisa disebut sebagai Rob? Allah yang menyebutkan. Di dalam Al-Quran tidak ada Allah yang menyebutkan. Berarti orang tidak Ada bisa jadi. Oke, definisi orang Rob bisa itu apa? jadi Sob? Rob. Definisi Orang Rob itu nggak apa? bisa jadi Rob.